Saya tidak tahu, Nona. Masih menatap lurus ke depan. Memegang kemudi, berbelok, lalu mobil melaju kembali dengan kecepatan sedang. Saling berkejaran dengan mobil-mobil lain di jalanan. Hei, jangan pura-pura tidak tahu ya. Dan ia tertawa sambil menyandarkan kepala, memperhatikan kaca spion, berharap melihat ekspresi sekretaris Han. Aku tahu hubungan kalian di masa lalu loh. Tersenyum puas. Hah? Apa aku udah terlihat memancing suasana dengan keren? Dania bangga sendiri dengan apa yang ia katakan. Sepertinya Nona akhir-akhir ini terlalu banyak berpikir ya. Kan sama sekali tidak terpancing seperti biasa. Tetap mengemudi dengan tenang, dengan suara datar yang seperti tidak tertarik. Tentu saja, aku kan pekerja keras. Dari dulu aku selalu giat berpikir dan bekerja. Masa muda yang penuh kerja keras bagi Dania. Hidup yang bisa sedikit dia banggakan. Pantas saja, karena banyak yang Nona pikirkan sampai Nona akhir-akhir ini mulai lupa dengan aturan tuan muda. Bagai anak panah, langsung merontokkan kata-kata yang udah disusun Dania di kepalanya. Kurang ajar. Aku tidak bisa menjawabnya sekarang. Han tersenyum tipis karena berhasil membuat Dania diam. Sementara Dania sedang memutar otak dan mencari ide pembicaraan lagi. Sementara mobil terus melaju, cepat menuju gedung antar negro. Sekretaris Han, sepertinya udah berhasil menemukan topik lagi. Ya, Nona? Terdengar sekali suara malas Han menanggapi. Mulai lagi. Desahan dalam hati. Teman-teman Tuan Saga yang aku jumpai di pemakaman, apa mereka udah menikah semua? Aku hanya tahu Noah udah menikah. Bagaimana dengan yang lain? Han belum menjawab, sedang menduga arah kemana pertanyaan Dania di kursi belakang. Karena menjodohkan Aran denganmu sepertinya mustahil, aku jadi ingin menjodohkannya dengan salah satu teman Tuan Saga yang lain. Entah kenapa Dania tertawa, karena dia melihat sekretaris Han mencengkeram kemudi kuat dan menaikkan sedikit kecepatan. Apa dia terpancing? Sepertinya Nona benar-benar tertarik dengan kehidupan pribadi saya. Tentu saja, supaya hubunganmu dengan Tuan Saga normal, dan aku bisa tenang tidak diawasi kemana-mana olehmu. Katakan, kau suka pada Aran kan? Suara Dania terdengar meledek. Dia bahkan sedikit maju ke kursi depan, demi melihat reaksi wajah Han. Lihat wajahmu, kau suka pada Aran kan? Duduklah, Nona. Dia benar-benar pandai sekali menyembunyikan hatinya. Wajahnya bahkan benar-benar tidak berkeming sedikit pun. Tapi, Dania tidak menyerah begitu aja. Berdasarkan hipotesanya, dia menyimpulkan kalau Han memang tertarik pada Aran. Bagaimana kalau Bapak Menteri itu, apa dia udah menikah? Han dia tidak menjawab. Kalau yang satunya gimana? Yang wajahnya selalu tersenyum itu, yang beda sekali dengan seseorang. Menyindir jelas orang yang sedang berada di belakang kemudi. Dia terlihat lucu, sepertinya pantas sekali dengan Aran yang selalu ceria itu. Gila, dia benar-benar tidak terpancing sama sekali. Dan ia frustasi ketika provokasinya hanya dianggap angin lalu. Sementara Han sendiri masih mencengkeram kemudi dan menaikkan kecepatan. Saat mobil memasuki area parkir, Dania keluar dan berjalan di depan Han. Nona? Ya? Berhenti dan langsung berbalik. Han pun menghentikan langkah kakinya. Kenapa? Kau mau mengaku sekarang kau suka pada Aran kan? Ayo jawab saja sih. Gampang kan? Berhentilah mengurusi kehidupan pribadi saya. Berbahagialah bersama Tuan Muda. Itu udah cukup membantu saya. Dania langsung cemberut dia mengentakkan kaki sebelum berbalik dan masuk ke dalam gedung antar grup. Bergumam-gumam sambil melirik tajam kepada laki-laki yang berjalan menuju jarinya sekarang. Epilog. Di dalam lift menuju pusat kekuasaan antar grup, lantai yang hanya bisa dimasuki beberapa orang, dan yang berdiri agak ke belakang. Sementara Han ada di dekat tombol lift, masih bersikap sama seperti biasanya. Sekretaris Han, Dania mulai memancing lagi. Dia tahu Han mulai mendesak saat dia memanggilnya untuk kesekian kalinya. Mau aku beritahu satu rahasia tentang Aran? Bola mata sekretaris Han terpancing. Dia terlihat ingin menganggukkan kepala, tapi sel saraf kesadarannya masih bekerja dengan optimal. Jadi dia hanya diam dan menatap Dania kesal. Tidak mau ya sudah. Mengibaskan tangan di dekat telinga,
seperti mengibaskan rambut. Aku juga tidak rugi. Aku tidak pernah merasa sepuas ini berdebat dengannya. Baiklah, karena aku orang baik, aku akan mengatakannya. Lift berhenti, pintu terbuka. Kau bisa jual mahal pada Aran sekarang, tapi percayalah, kau harus bekerja keras menaklukkan hati ibunya Aran, karena dia tidak menyukaimu, karena hubungan masa lalu kalian. Dan ia melihat reaksi Han. Hanya itu rahasia yang Nona punya? Seperti mengatakan, tidak penting sama sekali. Wah, kau masih menganggap itu tidak penting ya? Berjalan mendekati pintu, berhenti tepat di depan sekretaris Han yang menyentuh pintu agar tetap terbuka. Kau tahu kan, ibu selalu benar? Dan ia menepuk bahu sekretaris Han. Jadi selamat bekerja keras menaklukkan hati ibunya Aran, ya? Dan ia berjalan keluar lift. Aku tidak bisa membayangkan kalau ibunya Aran menyambutmu dengan banyak sapu di depan rumahnya. Masih menyisakan tawa saat Tania berjalan menuju ruangan Saga. Udara sejuk sekali di sini ya. Aku bahkan bisa merasakan hembusan angin. Sekali lagi tertawa sambil menoleh. Sapu? Kenapa dengan sapu? Dan masih berpikir sambil membuka handle pintu. Jam istirahat makan siang, waktu rehat yang dinantikan semua orang yang ada di dalam gedung megah ini. Siang ini, suasana kantin kantor tidak berbeda dengan hari biasanya. Ramai obrolan para pekerja yang udah mengambil makanan dan duduk. Antrian orang-orang yang baru mengambil piring, mendekat piring di tangan kanan mereka, sambil tangan kiri sibuk memeriksa HP, mengecek sosial media masing-masing tentunya. Raksa dan Jen udah selesai mengantri makanan mereka, membawa piring di tangan masing-masing, berjalan mengedarkan pandangan mencari tempat kosong. Mata mereka menemukan tempat yang sama, saling senggol dan tertawa lalu berjalan cepat menuju meja kosong. Raksa, seorang senior memanggil saat keduanya hampir sampai di dekat meja. Jen lebih dulu menuju meja kosong yang mereka temukan karena takut diambil orang. Ambillah, senior wanita itu menyodorkan tangannya. Kamu suka jus sirsa kan? Aku sengaja membelikannya untukmu, ucapnya malu-malu sambil melirik teman-temannya yang lain. Terima kasih. Agak ragu, namun diambilnya juga sekotak jus yang menggantung di depannya. Nanti mau minum kopi, kamu bisa ajak Jen juga sekalian. Raksa hanya menjawab basa-basi tanpa memberikan kepastian, lalu menunjuk piring di tangannya. Baiklah, makanlah dulu. Nanti bicara lagi ya. Menolak secara langsung akan menimbulkan ketidaknyamanan kerja. Akhirnya seperti itulah Raksa. Dia selalu tidak enakan jika menolak secara tegas. Kenapa sih senior itu tidak mau menyerah juga? Jen merengut saat Raksa udah duduk di depannya. Meja mereka di samping jendela kaca. Mereka bisa melihat awan berserakan cerah di langit luar. Karena kantin kantor ada di lantai yang cukup tinggi. Sudahlah, Raksa mulai makan siangnya tidak mau membahas perihal senior wanita tadi. Gumamnya ragu. Ada yang menggantung di matanya, keraguan, tapi dia udah tidak bisa berkompromi dengan pikirannya untuk tetap menduga dan berprasangka baik. Jen, boleh aku bertanya? Akhirnya terlepas juga pertanyaan itu. Kenapa Raksa tiba-tiba serius begini? Jen bahkan meletakkan sendoknya demi fokus pada wajah Raksa. Sial, kenapa aku masih saja deg-degan begini sih kalau melihat matanya langsung? Kenapa? Meraih sendoknya lagi setelah berhasil meredam debaran hati, mengambil makanan sedikit-sedikit. Mau tanya apa? Tanya saja. Ucapnya tidak mendongakkan kepala. Fokus melihat makanan di piringnya. Apa dia tahu aku suka padanya? Hei, tapi dia siapa? Tidak mungkin kakak ipar cerita kan? Atau si mulut cerewet Sofi? Dia juga tidak mungkin. Masih terus menduga karena sepertinya Raksa masih tenggelam dengan keraguan dan makan siangnya. Membuatnya belum meneruskan apa yang udah dia mulai tadi. Jantung Jen kembali berdegup karena pikirannya berlarian menduga. Dia diam lagi sebentar. Tapi tolong jawab dengan jujur ya. Kenapa kau membuatku berdebar-debar? Sebenarnya kau mau tanya apa? Iya, katakan aja, jangan membuatku penasaran begini. Jen tertawa dibuat-buat, lalu meneruskan makannya. Apakah Nia baik-baik aja?
Mendengar pertanyaan Raksa, Jen langsung membenturkan kepalanya ke meja. Hei, kenapa Jen? Raksa panik saking terkejutnya. Memang apa yang aku pikirkan sih? Pasti yang ditanyakan tentang kakak ipar. Kepala aku tiba-tiba gatal. Mendongak lalu mengusap keningnya yang nyeri. Sepertinya cukup keras dia membenturkan kepalanya tadi. Kenapa memang? Kakak ipar baik-baik aja kok. Memang ada yang terjadi sih. Come Jen. Tapi semua masih baik-baik aja. Menyentuh leher. Beberapa hari ini aku mencoba menghubungi Kania, tapi HP-nya tidak aktif. Ada kelegaan di hati Raksa saat mendengar kakak sepupunya baik-baik aja. Itu. HP kakak ipar memang sedang rusak. Tapi sepertinya memang sedang terjadi sedikit perang dingin antara Kak Saga dan kakak ipar. Karena kakak ipar tidak boleh keluar dari rumah. Kenapa? Apakah Nia? Wajah panik Raksa langsung muncul lagi. Bahkan beberapa pikiran liar dan tidak masuk akal mulai bermunculan di kepalanya. Hei, tenang dulu. Tidak seperti itu. Mereka baik-baik aja, sungguh. Mereka masih mesra seperti yang pernah kamu lihat. Tidak ada yang berubah. Tapi sepertinya kakak ipar melakukan sedikit kesalahan. Jadi dia tidak dibolehkan keluar rumah. Ternyata masih seperti itu ya. Kania tetap harus berada pada garis batas Tuan Saga yang sangat jelas. Tapi Kania benar-benar baik-baik aja kan? Meyakinkan hatinya lagi. Iya Raksa, kakak ipar baik-baik aja. Aku akan menyampaikan salammu nanti kau pulang, ya? Jangan membereskan piring dan gelasnya. Suapan terakhir sudah kandas. Iya, sebenarnya ada berita yang mau aku sampaikan juga padanya. Raksa pun udah membereskan piringnya. Minum jus buah yang diberikan senior padanya tadi. Apa? Berita pernikahan? Prak. Refleks karena terkejut Jen memukul meja sampai sendok jatuh berdenting. Wajahnya campur aduk. Pernikahan? 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 Tidak boleh. Terdengar sangat marah daripada hanya sekedar terkejut. Memang kamu udah seyakin itu mau menikah? Memukul meja lagi. Raksa, kita bahkan belum lulus kuliah. Status magang kita saja belum final. Bagaimana kamu bisa berpikir tentang pernikahan? Suara Jen sepertinya bukan hanya bisa didengar keduanya. Tapi, hampir meja di sekitar mereka menoleh dan ikut mendengar. Senior wanita yang memberikannya jus buah dan teman-temannya juga mendengar dengan jelas. Sudah tercipta keributan di meja mereka. Makanan yang belum mereka habiskan tidak lagi mereka sentuh. Aku tahu pacarmu itu keren, tapi apa harus secepat ini? Masih bicara menggebuk-gebuk dengan napas terengah. Apa? Raksa mau menikah? Anak magang of the year? Kita mau menikah? Aku bahkan baru follow media sosialnya dan mau terpesona padanya. Raksa? Tidak mungkin. Raksa sudah punya pacar. Terdengar sekali nada penuh emosi dalam pengucapannya. Langsung terdengar suara kumbang di mana-mana. Hei Jen, kenapa kau berteriak-teriak begini? Menepuk tangan Jen di atas meja yang terkepal. Dengarkan aku dulu. Kenapa aku berteriak? Karena kamu yang mau menikah. Masih berteriak tidak kalah keras. Lalu menjatuhkan kepala di meja, mendongak pelan, menatap mata Raksa. Lalu keluarlah kata-kata yang akan disesali seumur hidupnya. Paling tidak biarkan aku move on dulu darimu, baru kau menikah. Mungkin aku tidak akan terlalu sakit hati. Kenapa? Kenapa sekarang kau menikahinya sih? Berbisik pelan, hanya Raksa yang bisa mendengar kalimat terakhir Jen. Raksa yang tidak bisa menutupi rasa terkejutnya mendengar pengakuan Jen, terduduk diam dengan pikiran kosong. Nah, apa maksudnya? Jen suka padaku? Suka? Sebagai laki-laki? Walaupun Raksa berusaha mengusir pikiran tidak masuk akal itu, tapi ketika mata mereka bersih tatap, dia berhasil menemukan jawabannya. Jadi Jen benar-benar suka padaku?
Malu, adegan di kantin kantor tadi kembali mengejar ingatannya. Sampai pada adegan dia menggebrak meja dan berteriak protes. Dan juga sampai pada momen pengakuan perasaan terhadapnya. Aku pasti sudah gila. Bagaimana aku mengaku menyukai Raksa sih? Hubungan kami akan jadi seperti apa setelah ini? Jan bisa membayangkan akan sejauh apa kecanggungan membentang di antara mereka. Bahkan mungkin makan siang bersama hanya akan menjadi kenangan manis di ingatannya. Saat curhat sebelum tidur, tidak mungkin lagi. Hubungan baiknya dengan pacar Raksa tidak mungkin tidak akan kandas setelah ini. Kakak ipar, tolong aku. Aku ingin kembali ke momen tadi dan menjaga mulutku. Kak Risa yang mau menikah? Raksa bicara setelah melihat Chen mulai tenang. Raksa terdiam sebentar. Dia pun terlihat sedang berusaha menguasai hati dan pikirannya, mendapati kenyataan yang selama ini tidak pernah terpikirkan olehnya. Membuatnya bingung bagaimana harus bersikap. Ayah ingin Kak Nia membantu persiapan pernikahan. Melanjutkan kalimatnya setelah ada jeda tarikan napas dalam. Baiklah, jangan membahasnya. Jen pasti juga merasa tidak nyaman. Begitu akhirnya Raksa menyimpulkan, lebih baik membahas Kak Nia. Ayah ingin Dania terlibat membantu pernikahan Risa, bukan sebatas sebagai istri presiden Antarna Group yang bisa mereka banggakan pada seluruh kerabat atau kolega tamu undangan, tapi sebagai putrinya, sebagai anak yang telah lama terabaikan. Jen, masih ragu? Jangan bicarakan itu, memotong langsung kalimat Raksa. Jen tahu arah keraguan yang menggantung di suara Raksa. Laki-laki di sampingnya ini pasti mau membahas pengakuan hatinya tadi kan? Dia belum siap, walaupun jelas-jelas pasti ditolak. Tapi dia tidak mau mendengarnya langsung dari mulut Raksa, apalagi sekarang. Jelas aku ditolak. Tidak mungkin dia putus dengan pacarnya dan memilihku kan? Dengarkan aku dulu Jen, aku bahkan belum bicara apa-apa. Udah tertib jarak antara mereka. Ya, tidak mungkin tidak. Pasti ada yang berbeda, bahkan udara yang berputar di sekitar mereka rasanya udah lain. Serba salah sendiri Jen jadinya. Tapi ia benar-benar belum menyiapkan hati seluas lautan untuk mendengar jawaban Raksa. Sekalipun tahu apa yang akan menjadi jawaban Raksa sekalipun. Jadi dia tidak mau dibahas lagi dalam waktu dekat ini. Jen, baiklah, bicaralah, terserah padamu. Katakan saja apa yang mau kamu katakan. Kenapa? Menyerah memang pada akhirnya apa yang harus dibicarakan tetap dibicarakan, meskipun itu menyakitkan sekalipun. Begitu Jen berusaha mengutip kalimat sok bijak Sophie yang sering diambil dari coretan akun-akun di sosial media.